Bagi pendahuluan, pada dasarnya setiap anak berpotensi mengalami problem dalam belajar. Hanya saja problem tersebut ada yang ringan dan tidak memerlukan perhatian khusus dari orang lain karena dapat diatasi sendiri. Dan ada juga problem lainnya cukup berat sehingga perlu mendapatkan perhatian dan bantuan orang lain. Anak luar biasa atau disebut sebagai anak berkebutuhan khusus memang tidak selalu mengalami problem dalam belajar. Namun, ketika mereka berinteraksi bersama-sama dengan anak-anak sebaya lainnya dalam sistem pendidikan reguler, ada hal-hal tertentu yang harus mendapatkan perhatian khusus dari guru dan sekolah untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Yang ketiga, merumuskan masalah. 1. Apakah definisi dari anak berkebutuhan khusus? Yang kedua, bagaimana jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus? Yang keempat, merumuskan masalah. 1. Pendahuluan. Tunagrahita, tunalaras, tunarungu bicara, tunanetra, tunadaksa, tunaganda, kesulitan belajar, anak berbakat, anak autistik, dan hiperaktif. 2. Strategi bagi anak berkebutuhan khusus. Strategi pembelajaran anak berbakat, strategi pembelajaran anak tunanetra, strategi pembelajaran anak grafita, strategi pembelajaran anak tunadaksa, strategi pembelajaran anak tunalaras, strategi pembelajaran anak kesulitan belajar, dan yang terakhir strategi pembelajaran anak tunarungu. 3. Metode penelitian. Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Yang keempat, temuan, kesimpulan dan saran. 5. Penutup. 6. Daftar pusaka. Slide 5 merumuskan hipotesis. Terdapat hubungan yang signifikan antara anak yang berkebutuhan khusus di antara pendidikan. Contohnya, orang tua harus sangat memahami problem anak dan memperhatikan kemajuan dari anak tersebut. Slide ke-6, memilih pendekatan. Pada jurnal Strategi Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat digunakan untuk mengetahui informasi kemajuan dari anak berkebutuhan khusus dan bisa menyajikan dan memberikan pernyataan yang sangat menarik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akhira. Pada akhirnya saya persilakan. Baiklah, pada slide 7 menentukan variabel yang dapat diidentifikasi dalam penelitian strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SMP, yaitu yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen. Slide 8 yaitu menentukan sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu kepala sekolah beserta dengan dewan guru. Yang kedua, para orang tua siswa. Slide 9, pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, mengupayakan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan memotivasi semangat belajar. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan yang mengarah pada kemampuan siswa. Yang keempat, menyiapkan peserta didik untuk mempunyai keterampilan sederhana tapi bermanfaat. Yang kelima, menyiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang beriman, berbudaya, kreatif, dan produktif. Yang keenam, menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Yang ketujuh, meningkatkan kepedulian dan memperluas jejaring layanan pendidikan khusus. Yang ke-10, analisis data. Analisis data diperoleh melalui observasi dan wawancara, kemudian diedit lalu disimpulkan. Setelah dipelajari, data tersebut direduksi dengan cara membuat abstraksi dan diedit serta dipindahkan jawaban responden dalam tabulasi dan khusus secara rinci. Yang ke-11, menarik kesimpulan. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa atau ASD yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dan lainnya. Karena karakteristik dan hambatan memerlukan bantuan dan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. ABK
diri.